Data dari studi status gizi Indonesia 2021 menyebutkan bahwa kondisi prevalensi stunting di Sumatera Utara sangat memprihatinkan. Karena itu, asupan makanan yang bergizi pun dibutuhkan sebagai metode pencegahannya. Inovasi biskuit yang terbuat dari daun kelor untuk bayi dan ibu hamil juga menjadi salah satu upaya pencegahan. Selengkapnya dalam liputan berikut. Istilah stunting bukan lagi hal baru di Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang umum terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun, dengan kondisi badan terlalu pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Umumnya kondisi stunting pada anak terjadi akibat kekurangan gizi kronis. Kondisi kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi berada di dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru tampak setelah bayi berusia 2 tahun. Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kegagalan pertumbuhan pada anak-anak merupakan masalah serius yang masih dihadapi hingga kini. Di Indonesia, masyarakat sering menganggap bahwa tubuh pendek merupakan faktor keturunan. Padahal menurut hasil studi The Journal of Nutrition, membuktikan pengaruh keturunan hanya berkontribusi sebesar 15% saja. Sementara faktor terbesar adalah masalah asupan gizi. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 menyebutkan bahwa grafik presentase status gizi balita pendek di Indonesia terus menunjukkan angka penurunan yang masif dari tahun ke tahun. Namun, angka tersebut masih dikatakan tinggi. Dr. Riri Firza, salah seorang dokter anak di Kota Medan menyebut, pada umumnya, fase 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode dengan persoalan kritis. Hal ini dikarenakan awal kejadian stunting terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun. Stunting yang terjadi pada masa balita dapat berlanjut dan anak akan berisiko tumbuh pendek pada usia remaja. Meskipun begitu, penyebab stunting lebih sering terjadi pada masa kehamilan. Menurut Dr. Riri, disinilah peran orang tua, khususnya ibu, sangat berpengaruh terhadap buah hatinya. Seperti kita ketahui, stunting dinilai dari anak di dalam kandungan, yaitu 1000 hari pertama kehidupan sampai anak berusia 2 tahun. Ya, berarti peran ibu sangat penting untuk melahirkan generasi-generasi stunting kah atau tidak. Maka dari itu, kita harus perhatikan gizi ibu selama hamil, selama proses kehamilan dan sampai melahirkan. Jadi kita pemerintah memberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil, kepada ibu-ibu yang mempunyai balita, agar mencegah stunting ini supaya anak-anak kita cukup asupan gizinya, mendapatkan ASI, kemudian tidak mengabaikan imunisasi. Pemerintah Kota Medan dan Sumatera Utara mulai menggalakkan program pencegahan stunting dengan menggunakan daun kelor sebagai medianya. Daun kelor dianggap mampu memberikan tambahan nutrisi bagi ibu hamil dan balita. Meskipun memiliki bentuk daun yang kecil, ternyata daun kelor berdampak besar bagi bayi dan ibu hamil. Karena di daun kelor itu mengandung asam amino serta asam folat yang membantu untuk pertumbuhan perkembangan otak saat bayi. Jadi sangat-sangat baik sekali dikonsumsi oleh anak bayi, terutama balita, untuk proses tumbuh kembangnya. Selain itu juga mengandung vitamin C dan vitamin E yang menyebabkan kekebalan tubuh pada si anak. Jadi pemerintah memberikan empasi berupa, saya pernah dengar ya, ada biskuit dari daun kelor yang bisa dikonsumsi anak untuk empasi, sehingga nanti membuat anak tubuhnya menjadi lebih kebal, lebih kuat. Di Kota Medan ada seorang ibu rumah tangga yang giat membudidayakan daun kelor. Ialah Syahrani Devi yang menyulap daun kelor menjadi aneka minuman dan penganan. Salah satu inovasinya berupa cookies kelor yang lezat dan nikmat.
Kandungan nutrisi yang kaya pada daun kelor membuat Devi berani memberikan terobosan baru terhadap olahan daun kelor. Saya belajar dari pengalaman beberapa negara dalam mencegah malnutrisi dan stunting, yaitu seperti di Afrika Selatan dan juga kalau di Indonesia itu di NTT. Nah, penggunaan moringa atau kelor ini sangat baik dan menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap pencegahan kedua itu. Nah, tetapi kalau kita lihat anak-anak itu paling tidak mau makan sayur. Nah, keinginan saya jadinya membuat suatu produk di mana produk itu oleh anak-anak bisa diterima. Tepung kelor atau moringa flour yang dipakai untuk membuat cookies diproduksi sendiri olehnya. Tepung kelor ini berasal dari daun kelor yang sudah dikeringkan. Tepung ini kemudian dicampur dengan bahan lainnya seperti telur dan mentega. Lalu dicetak dan dipanggang di oven kurang lebih 30 menit. Satu box moringa cookies ini berjumlah 10 potong cookies kelor dan dihargai Rp20.000 saja. Selain untuk mencegah stunting, kandungan gizi pada cookies kelor miliknya juga memiliki manfaat lain. Salah satunya sebagai penambah darah karena kelor kaya akan zat besi. Sejak hadirnya Moringa Cookies di awal tahun 2022 ini, Devi selaku pemilik Keloria Moringa merasa senang karena mendapat respon yang positif baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah Sumatera Utara sendiri justru menjadikan cookies kelor sebagai salah satu makanan pendamping ASI atau MPASI sebagai pencegah stunting. Kesehatan anak merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak. Tidak saja orang tua, tenaga medis hingga pemerintah turut andil dalam menjaga kesehatan anak, termasuk pencegahan stunting. Sebab anak yang sehat nantinya akan menjadi generasi yang sehat pula. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.